Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 2 akan memaparkan alat ukur suhu dan kelembapan digital berbasis Arduino Uno dan DHT11. Di sini kami kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Cahaya Raturyadi, yang kedua ada Fajar Isro, yang ketiga ada Muhammad Zidni Ilman, yang keempat ada saya sendiri Novita Fitriani, yang kelima ada Zamzam Zamaksyari, dan yang keenam ada Zahra Amatul Kudus. Di sini saya akan memaparkan tentang alat bahan dan fungsinya. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama ada Arduino Uno, ada sensor DHT11, breadboard, kabel jumper, kabel USB, dan laptop. Untuk Arduino Uno ini berfungsi sebagai microcontroller yang membaca dan mengolah data dari sensor DHT11. Untuk sensor DHT11 ini berguna untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Nah, untuk breadboard sendiri digunakan untuk menyusun atau menjadi media perakitan antar komponen. Kalau untuk ya kabel USB berfungsi untuk menghubungkan Arduino ke laptop sekaligus sebagai sumber dayanya. Untuk softwarenya, yang pertama kita pakai software Arduino IDE, Python, library pserial, dan custom Kinter. Untuk Arduino IDE ini berfungsi untuk menulis dan mengunggah program agar Arduino dapat membaca data dari sensor dan mengirimkannya melalui komunikasi serial. Lalu Python berguna sebagai sistem monitoring, di mana data dibaca menggunakan library pserial dan ditampilkan secara real-time dalam antarmuka grafis menggunakan custom Kinter. Baik, kesimpulan dari pemaparan saya, sistem ini bekerja dengan Arduino sebagai pembaca dan pengirim data, sedangkan Python sebagai penerima dan penambil data, sehingga hasil pengukuran suhu dan kelembapan dapat diamati secara langsung. Baik, alur kerja sistem pengukuran suhu dan kelembapan pengguna pada praktikum kali ini adalah ketika menggunakan DHT11 yang terhubung dengan Arduino Uno R3 dan dengan pemrograman Python juga berlangsung secara berurutan dari proses pembacaan hingga penampilan data. Yang pertama itu sensor DHT11 ini mendeteksi kondisi lingkungan di beberapa tempat untuk mengukur suhu dan kelembapan udara yang ada di tempat itu. Kemudian data tersebut diolah secara internal oleh sensor menjadi sinyal digital. Selanjutnya, data digital yang dikirimkan ke Arduino melalui pin data untuk dibaca dan diproses. Lalu Arduino kemudian mengubah data tersebut ke dalam format teks tertentu untuk biasanya itu berupa dua nilai yang dipisahkan gitu loh. Kayak kemarin kan dipisahkan dengan bola gitu. Jadi tempat yang berbeda. Contohnya itu data yang kemarin kami dapatkan itu 27, berapa gitu. Untuk suhunya dan untuk kelembapannya itu sekitar 70-an gitu, berapa, agar mudah dipahami oleh program lainnya. Setelah itu data yang dikirim ke komputer melalui komunikasi serial menggunakan kabel USB itu. Komputer lagi laptop yang disambungin itu. Di sisi laptop, program Python yang memanfaatkan pustaka PySerial akan membaca data serial yang dikirimkan oleh Arduino. Data yang diterima kemudian diproses dengan cara dipisahkan berdasarkan tanda koma dan dikonversi menjadi nilai numerik agar dapat diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan tersebut ditampilkan secara real time melalui antarmuka grafis yang dibuat menggunakan kostum Kinter. Dengan demikian, pengguna dapat memantau nilai suhu dan kelembapan secara langsung dalam bentuk tampilan visual interaktif dan mudah dipahami. Untuk yang HP kayaknya alurnya hampir sama, soalnya kalau HP itu kita ngecek suhu pada kondisi Bandung saat itu, suhu dan kelembapan kondisi Bandung saat itu. Jadi alurnya tetap sama. Terus akhirnya itu dibuat perbandingan antara suhu dalam ruangan dengan suhu yang di luar ruangannya itu. Untuk kode pemrograman pada rangkaian ini, program Arduino digunakan membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11, lalu mengaktifkannya ke komputer melalui serial monitor atau aplikasi Python. Nah, pada awal program digunakan library DHT.h
agar Arduino dapat berkomunikasi dengan sensor DHT11. Kemudian ditentukan bahwa pin data sensor yang terhubung ke digital 2 dan jenis sensor yang dipakai adalah DHT11. Setelah itu dibuat objek sensor dengan nama DHT. Selanjutnya ada fungsi loop. Program menjalankan komunikasi serial dengan baud Red 9600 dan mengaktifkan sensor menggunakan perintah DHT.begin. Bagian ini hanya dijalankan sekali saat Arduino pertama kali menyala. Lalu pada fungsi loop, Arduino membaca nilai suhu menggunakan read temperature dan kelembapan menggunakan read humidity. Jika pembaca gagal atau sensor tidak membaca, maka program akan menampilkan tulisan error. Namun jika berhasil, Arduino akan mengirimkan data suhu dan kelembapan ke serial format suhu dan kelembapan. Nah, di akhir terdapat delay 2000 yang berarti pembacaan dilakukan setiap 2 detik sekali agar data lebih stabil dan sensor memiliki waktu untuk membaca ulang kondisi lingkungan. Jadi, program ini yaitu membaca data sensor secara berkala, memeriksa kesalahan pembaca, lalu menampilkan hasil pengukuran secara real time. Halo. Oke, next kita ke perbandingan suhu menggunakan Arduino dan suhu menggunakan HP ya. Dilihat dari perbandingan ya, kita simpulkan bahwa menggunakan sensor DHT11 itu lebih efektif dikarenakan sensor DHT11 itu sangat khusus untuk ruang tertentu gitu. Kayak misal kita di tangga nih, nah di tangga itu doang gitu suhu dan kelembabannya diatur. Sedangkan kalau di HP gitu, karena kita pakai fitur cuaca, jadi itu tuh kurang lebih kayak misal kita contoh daerahnya di Cipadung, nah itu tuh Cipadung doang gitu. Makanya kita bisa lihat dari sensor DHT-nya tuh lumayan berbeda, cuma berbeda dari suhu daerahnya cuma 2 atau 3 bahkan 4 tergantung ruangnya kita di mana. Saat itu kita menggunakan ruang gelap cahaya yang pengap dan itu sangat tinggi 30. Nah, jadi segitu aja guys. Oke, thank you. Baik, selanjutnya saya Jam Masyari dengan NIM 12470030031 tentang bagaimana sih atau apakah rangkaian sensor ini itu cocok untuk mengukur suhu di ruangan. Nah, berdasarkan hasil pengukuran yang kita lakukan menggunakan rangkaian sensor suhu menggunakan sensor DHT11 itu cukup mendekati atau juga cukup akurat dengan kita membandingkannya dengan suhu yang ada di handphone. Nah, tetapi suhu yang di handphone itu menggunakan suhu wilayah, sedangkan kami itu mengukur suhu di dalam ruangan. Tapi walaupun kita membandingkannya dengan suhu wilayah, tetapi hasil yang kita dapatkan itu cukup mendekati dengan di wilayah tersebut. Dan juga di setiap tempat yang kita uji menggunakan sensor itu berbeda-beda tergantung suhu dan kelembabannya. Ibarat kita di ruangan gelap yang dimana kelembabannya itu tinggi dan juga cukup panas di sana, dan hasil yang didapatkan di sensor itu juga meningkat. Sedangkan ketika kita di luar ruangan, di luar ruangan gelap itu, maka sensor yang didapatkan, nilai yang didapatkan itu menurun karena di situ di luar ruangan gelap itu cukup dingin. Jadi kesimpulannya, rangkaian sensor suhu yang kita gunakan menggunakan DHT11 itu cukup efektif digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Oke, di sini saya Zahra Mantul Kudus, di mana saya akan menjelaskan gitu apa sih yang perlu ditingkatkan dalam sebuah pengukuran yang telah dilakukan gitu mengenai sensor suhu itu. Nah, kita juga bisa mengkalibrasi dari si suhu itu gitu dengan menggunakan terhadap multimeter gitu. Jadi kita dapat mengetahui gitu apakah akurat tidak dengan menggunakan multimeter gitu. Lalu untuk selanjutnya bisa juga kita memilih sensor yang kualitasnya lebih baik lagi. Kita juga dapat
mengatur si suhunya itu di penempatan yang terbaik gitu. Maksudnya tuh kita akan meneliti objek apa dan seperti apa, nah si suhunya itu ditempatkannya untuk lebih baik lagi. Lalu kita juga bisa menggunakan apa ya, dalam pengolahan datanya gitu, menggunakan filter Kalman filter, dimana ini tuh emang lebih kompleks lagi tapi bisa membuat lebih akurat. Nah itu juga bisa digunakan gitu sebagai referensi. Lalu kita juga bisa memberikan waktu kepada si sensornya untuk mendeteksi gitu. Jadi enggak langsung kayak pas dapat nilainya enggak langsung diperoleh gitu hal yang fixnya, tapi kita juga lihat gitu kebutuhan si waktunya. Terus juga dari memperhatikan lingkungan gitu, itu juga dapat berpengaruh. Misalkan kelembapannya, dari mulai misalkan ini yang contoh besar gitu dari ruangan terbuka gitu. Nah ruangan terbuka kan mempengaruhi gitu dari luar gitu ya. Misalkan lagi hujan, nah itu kan kelembapannya bakalan semakin tinggi gitu di dalam ruangan walaupun itu terbuka gitu. Dan masih banyak lagi gitu untuk referensi atau inovasi yang dapat dilakukan untuk mengkalibrasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memenuhi untuk presentasi praktikum elektronika lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.